feel alone because you have yet to realize there is a greater purpose for your life. You feel alone because all you're thinking about is yourself. Think about it. If your mission was to do good for others, to serve others, to love others, and give your best to everyone you encounter, there is no loneliness there. Loneliness can only exist when your thoughts are 100% focused on yourself and what you don't have. I would like to give thanks to Titanium team for giving me chance to speak in front of you. Good morning, sir. Good morning to everyone. My name is Prerna, and I am pursuing MSc in Botany. I would like to say thanks to Titanium for giving this golden opportunity. Good morning, sir, and good morning, guys. My name is Lokesh, and I'm preparing for government jobs. And first of all, I would like to say thank you for Titanium Group for having me here. Okay. So today we have very interesting. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam acara ini. Pagi ini saya memberikan judul Strategi Meraih Kemenangan. Kita baca dalam Ulangan 20 ayat 1. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Firman ini luar biasa. Firman ini disampaikan Musa kepada bangsa Israel ketika mereka akan menyeberang ke tanah perjanjian. Musa mengingatkan mereka, kita ketahui bahwa Musa tidak ikut masuk ke tanah perjanjian. Musa mengingatkan mereka, kalau nanti engkau berperang, katanya, kalau engkau melihat pasukan mereka itu lebih banyak, lebih besar daripadamu, jangan takut, katanya. Ingat saudara, ini Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi pengalamannya itu dibagikannya kepada bangsa Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian. Dia mengingatkan kalau nanti kamu akan berperang di sana, tapi jangan sekali-kali kamu takut. Sekalipun pasukannya itu lebih besar daripadamu, jangan ciut hatimu melihat pasukan itu. Tapi ingatlah kebesaran Tuhan, katanya. Ini rahasianya bagi Musa yang dia bagikan. Ingat, katanya, ingat kebesaran Tuhan, ingat kuasa Tuhan. Kita ingat lagi dalam cerita bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa, tulah-tulah yang diberikannya sampai mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Itu satu tangan Tuhan sendiri yang melepaskan suatu bangsa yang besar dari perbudakan. Itu satu hal yang tidak bisa dilupakan oleh bangsa Israel. Nah, itu yang diingat Musa. Jadi jangan engkau melihat apa yang kamu lihat itu pasukan yang begitu besar, tapi ingat ke belakang bagaimana Tuhan Allahmu yang membebaskan engkau keluar dari tanah Mesir, yang membebaskan engkau dari perbudakan. Begitu dahsyatnya kuasanya membebaskan engkau. Itu yang perlu engkau ingat. Jangan ketakutan yang engkau lihat dengan pasukan yang begitu banyak, tapi kebesaran Tuhan, kedahsyatan kuasa Tuhan, itu yang perlu kita ingat. Dengan mengingat hal itu, kita meraih kemenangan. Itu yang diingatkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jadi pagi ini saudara-saudari, saya ingatkan kembali kita pasti juga tetap akan menghadapi masalah. Tapi begitu kita menghadapi masalah yang kita melihatnya besar, yang kita melihat kita tidak sanggup mengatasinya, kita coba belajar dari apa yang diingatkan Musa. Kita lihat, kita ingat kembali bagaimana perbuatan Allah yang kita sembah membebaskan bangsa Israel dengan kuasanya begitu dahsyat, dan akhirnya mereka keluar dari tanah perbudakan. Itulah menjadi pegangan kita, menjadi kekuatan kita untuk menghadapi masalah-masalah. Karena apa, saudara? Karena Tuhan sudah berkata kita lebih daripada pemenang. Karena apa? Karena Tuhan yang berperang untuk kita. Demikian saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan pada pagi hari ini, kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi inspirasi buat kita
Tuhan Yesus memberkati.